Mulai start perjalanan itu kita mulai di jam 1 siang. Jam 1 siang kita dari Bekasi sampai ke sana itu kisaran jam 3 lewat. Kita parkir motor di sana. Setelah kita sampai nih, karena posisi curugnya ini terjal naik ke atas. Jadi motor itu nggak bisa buat naik ke atas tuh. Itu rombongan kita, kayaknya rombongan kita doang deh yang naik ke atas. Setengah perjalanan kita disambut sama kunang-kunang. Siswa ini bilang, udah cepetan jalan, lama banget kayak pengantin. Oh apaan sih? Ya lama banget tuh jalan kayak pengantin, bercanda-bercanda itu, lama banget jalan kayak pengantin. Udah si Mumuh di belakang masih ngibing aja, si Mumuh di belakang masih begini-gini aja sambil senyum-senyum. Saya juga pribadi baru sekali jual ke situ, saya nggak tahu jalan situ. Saya bawain belakang, sisanya teman saya tuh 3, depan bawa motor sendiri. Boncengin kita jalan, nggak ketemu nih jalan buat pulang. Hati mas. Oh bukan makanan kata saya. Oh ini yang jualan ini nih, yang jualan orang-orang suka jualan apa batu nisan yang udah jadi gitu. Saya iseng aja, saya hitung aja di situ. Ada berapa biji sih saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halo Jagger, tempat wisata Curug memang menarik dan memikat banyak orang nih. Tapi siapa sangka nih, ada pantangan yang harus kalian jaga. Dan kalau kalian coba-coba melanggar, bisa berbahaya. Seperti sebuah mimpi yang tampak sepele, ternyata bisa menjadi peringatan halus tentang bahaya yang mungkin akan terjadi di kenyataan. Dan seperti biasa di depan gue ini udah ada narasumber yang mau menceritakan kejadian yang pernah menyeramkannya waktu dia bersama temannya ini jalan-jalan ke Curug di kawasan Karawang ya Bang ya. Dan sebelum kita masuk ke cerita, gue mau ngajak kalian yang punya kisah menyeramkan dan mau jadi narasumber, langsung aja nih, DM ke Instagram Jalan Gelap, atau hubungi nomor telepon yang ada di sini. Langsung aja kita sapa dulu sama Bang Bo. Halo Bang Bo. Halo. Bang Bo, ini kejadian tahun berapa Bang Bo? 2007. 2007? 2007. Wah, ini kejadiannya kan tadi di Kerawang ya Bang ya? Iya. Lu berjalan bersama dengan 6 orang temen lu? Iya, 6 orang teman, sama termasuk saya 7. 7 ya Bang? Iya, betul. Bang Bo, Ya. ketika di mana lu mulai ngerasain kalau perjalanan lu ini udah nggak masuk akal? Ketika teman saya ini muter balik cari jalan, di situ saya udah ngerasain ini jalan yang bener kok, kenapa dia muter balik si Sutardi itu tunjuk jalan, dan lewat jalan yang sama di ketika ada arak-arakan itu nggak ada, itu sepi. Di situ baru saya merasakan. Oke, arak-arakan nih? Iya, itu nggak ada sama sekali. Kita kedua kali lewat situ itu sepi, nggak ada apa-apa sama sekali. Oke, Bang Bo, gue penasaran banget. Dan gue yakin juga teman-teman di rumah udah penasaran mau denger kisah lu seperti apa. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Perkenalkan, saya Bowo, saya dari Bekasi. Di sini saya mau menceritakan pengalaman saya dan teman-teman saya. Yang kebetulan kita ini di tahun 2007 ada pengalaman yang jangan ditiru sih ya. Buat saran buat teman-teman aja semua. Dari Selasa, H+2 setelah Lebaran 2007, kita kumpul dengan teman-teman. Itu mau jalan-jalan ke tempat wisata yaitu ke Curug. Oke. Iya, di daerah Kerawang, Jawa Barat ya. Bertujuh ini saya kenalin satu-satu untuk teman saya. Yang pertama itu saya sendiri, Bowo. Yang kedua itu ada Mufid. Yang ketiga itu ada Jamal. Yang keempat itu ada saya panggilnya Suhu ya. Yang kelima itu ada Mumu. Yang keenam itu ada Saiful, yang ketujuh itu ada cewek Riana. Kita ini teman satu tempat ya, tetangga ya, teman akrab juga, berenam cowok, 1 perempuan. Jadi kita itu ada bertujuh.
Kita ke sana itu, ke tempat wisata itu, ke Curug itu kita menggunakan kendaraan roda 2, motor tuh. Motornya itu kita berarti kan ada 4 motor ya. 3 boncengan saya kebetulan sama Jamal nih. Karena saya posisi di situ lebih muda daripada yang teman saya semua, saya manggilnya abang tuh. Oke. Jadi posisinya emang saya masih paling muda di antara semua. Untuk teman saya yang bernama Sutardi ya, nama panjangnya, saya manggilnya Su. Su ini udah 2 kali ke sana, ke tempat wisata itu. Kebetulan dia sudah 2 kali dan dia tahu jalan. Nah, dia yang bawa motor sendiri tuh ke sana. Nah, 3 motor boncengan, 1 motor sendiri, berarti kita menggunakan 4 motor ke sana. Oke. Mulai start perjalanan itu kita mulai di jam 1 siang. Jam 1 siang kita dari Bekasi sampai ke sana itu kisaran jam 3 lewat. Kita parkir motor di sana. Setelah kita sampai nih, karena posisi curugnya ini terjal naik ke atas. Jadi motor itu nggak bisa buat naik ke atas tuh. Jadi kita parkir motor di bawah. Setelah kita parkir motor di bawah, kita prepare nih buat naik ke atas. Dari parkiran motor ada buat naik ke atas itu jaraknya kisaran 500 meter itu baru kita ketemu warung kopi. Oke. Kita ngopi-ngopi dulu nih biasa anak-anak. Setelah kita sampai ke warung kopi itu, ada teman saya yang tadi, satu cowok namanya Mumu. Saya manggilnya kan Amumu ya. Karena emang dia lebih dewasa, lebih abang-abangan lah ibaratnya kalau itu. Saya manggil, ayo ngopi. Ntar Bu, kata dia. Kenapa tuh, Pak? Ntar. Udah biarin saya tinggal, saya tengok lagi. Dia lagi ngibing. Joget, ibaratnya joget ciri khas Sunda itu jaipongan. Tiba-tiba dia ngibing, enak musiknya. Musik dari mana sih? Ntar nih. Ternyata, oh iya ada musik jaipongan. Ada di sebelah kanan Amumu itu ada mobil Kijang terparkir di situ. Tahu mobil itu posisinya udah masih bisa jalan atau enggak? Tahu saya itu memang jalannya terjal banget, tapi itu ada mobil parkir di situ. Ada suara jaipongan di mobil itu, musik jaipongan, entah dari radio, entah dari mobil itu, saya kurang tahu, tapi suara jaipongannya jelas banget. Nah, si Amumu ini dia yang goyang di situ, dia joget jaipongan. Udah ayo kita naik ke atas, mumpung sebelum maghrib nih kita harus sampai sana. Anak-anak juga ayo. Ya sampai si Amumu ini ditarik sama teman saya si Jamal. Udah sini Mu, ngapain di situ? Tuh. Dia ikut, kita prepare tuh naik ke atas. Kalau nggak salah kita dari tempat ngopi itu kita setengah jam di situ, kisaran naik ke atas curugnya itu kita jam 4:30. Sore banget ya? Sore banget kita naik ya, karena saya sih nggak mikir macem-macem, kita enjoy aja gitu kan. Kita naik, dapat perjalanan setengah jam. Kalau saya, karena kebetulan waktu itu saya pakai jam tangan juga sama HP Sia tuh waktu itu. Saya juga pakai HP Sia, saya lihat juga emang nggak ada sinyal, tapi terlintas tuh jam juga, kelihatan juga jam jelasnya di situ. 17.00. Begitu saya naik, itu rombongan kita, kayaknya rombongan kita doang yang naik ke atas. Nggak ada rombongan lagi yang naik. Banyak yang turun dari atas ke bawah, papasan sama kita itu banyak. Ada beberapa rombongan, ada anak muda, ibu-ibu itu banyak. Tapi pada saat kita naik ke atas, seingat saya rombongan kita doang 7 orang itu yang naik ke atas. Oke, nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi, gitu. Jadi sama teman-teman pun udah kita enjoy aja, kita happy, kita naik ke atas. Setelah lebih dalam lagi untuk naik ke atas curugnya itu, karena kalau nggak salah perjalanan ke atas curugnya itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Dari mana nih? Dari warung kopi itu, iya. Okay. Membutuhkan waktu itu sekitar 1 jam. Setengah perjalanan kita disambut sama kunang-kunang. Karena hutan ya banyak pun agak gelap gitu, udah sore kan, ada kunang-kunang kanan kiri tuh, wah warnanya bagus banget, mengkilat kan. Bagus banget kunang-kunang, lihat kanan kiri, teman-teman juga sama tuh ngelihat. Wih, kita sambut kunang-kunang. Udah cepetan, teman yang di depan bilang kita dari depan tuh si Su namanya ya. Si Su ini bilang, udah cepetan, jalan lama banget kayak pengantin. Oh, apaan sih? Iya, lama banget tuh jalan kayak pengantin, bercanda-bercanda itu, lama banget jalan kayak pengantin. Udah si Mumuh di belakang masih ngibing aja, si Mumuh di belakang masih begini-gini aja sambil senyum-senyum.
Udah yuk saya bilang. Cepat-cepat kita naik ke atas. Begitu kita sudah disambut kundang-kundang, kita ketemu satu buah jembatan tuh di situ. Dua jembatan itu kita papasan lagi sama rombongan tuh turun ke bawah. Itu kisaran jam 5 lewat, setengah 6 kurang lebih baru sampai ke atas. Oke. Setengah 6 itu baru sampai ke Curug itu. Setelah kita sampai di Curug itu jam setengah 6 itu, tiba-tiba ada satu rombongan lagi nih. Saya nggak tahu itu rombongan, perasaan tadi dari bawah itu kita cuma rombongan kita aja. Tapi ini tiba-tiba ada rombongan datangnya pas banget kita bawa tas tuh, ada yang bawa tas biasa jaket, naruh pakaian salin lah ya, pakaian ganti sama makanan. Kita taruh di situ. Teman saya pun sama, pada geletakin ada sebuah batu di situ. Jadi nggak pakai saung, jadi geletak aja di batu, yang penting dia kering nggak basah. Kita geletakin aja, kita taruh aja masalah makanan, baju, tas-tas, ransel. Pas sebelah kiri, saya ingat betul itu ada rombongan lagi di situ. Dia juga nyampe juga di situ. Ada berapa orang? Kurang lebih itu kisaran 15 orang, rame. Ingat saya tuh yang jelas, benar-benar jelas, bapak-bapak sama ibu-ibu lagi bukain wadah makanan, terus sama anak gadis. Si anak gadisnya ini senyum ke rombongan kita nih. Iya teh, anak-anak pada respon, iya teh. Terus si ibunya sama si bapaknya, mangga dimakan bareng-bareng sini. Nggak bicara apa-apa. Teman saya juga setahu saya cuma senyum aja, cuma gitu. Nah teman saya si Mufid ini, ya Bu, makasih. Dia hanya dia yang bilang seperti itu aja. Jam setengah 6 lewat, kita setelah ganti baju, kita mandi di Curug itu. Oke. Kita mandi nih. Saya lihat kanan kiri tuh. Saya rasa cuma rombongan kita aja. Jadi nggak ada rombongan yang lain, dan rombongan si bapak-bapak yang tadi. Dan anehnya rombongan si bapak-bapak yang tadi itu yang kelihatan cuma si bapak-bapak itu sama si ibu tuh di tempat yang tadi kita naruh tas. Dan si anaknya ini saya nggak tahu tuh anaknya atau bukan, saya kurang tahu, tapi yang pasti salah satu rombongan dari si bapak-bapak dan ibu itu turun ikut mandi, si ceweknya ini. Dan rombongan yang tadi saya lihat tiba-tiba kita kumpul rame itu nggak ada aja. Jadi yang 15 orang itu rame deh, pokoknya kisaran 15 orang, tapi nggak ada yang terlihat jelas, itu cuma bapak-bapak sama si ibu-ibu itu aja, sama si anaknya. Tapi cuma anaknya ikut mandi. Itu situasi pada saat jam segitu terang kah, gelap kah, atau ada penerangan kah? Nggak ada penerangan. Suasananya itu gimana ya? Cuman terang sama bulan aja. Kayak gimana ya suasananya ya? Gelap tapi masih bisa kelihatan sore gimana sih warna matahari sore gitu ya. Jam 6 itu masih sebelum maghrib itu saya masih ingat nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang juga. Masih jelas muka teman-teman juga masih jelas semua. Di situ setelah kita sama teman-teman ini semua mandi semua happy nih, enjoy. Biasa kan anak muda ya semua, kebetulan semuanya belum ada yang married nih, masih bujangan semua. Pas kita ke sana tuh godain si cewek yang tadi. Digodain. Anaknya ibu ini nih. Anaknya ibu itu. Kok teman saya ini Saipul. Teh sendirian aja mandinya, bapak ibunya nggak diajak gitu. Atau temennya gitu, biasa basa-basi nih nyari pembicaraan nih teman saya. Cuma senyum aja si tetehnya, nggak ngomong apa-apa karena posisi kita udahlah senyum aja Pak. Si tetehnya ini tiba-tiba mandi sendiri, biasa ya mandi gitu, cuci muka gitu. Tapi matanya tertuju kepada teman saya, namanya Mufid ya. Si Mufid ini ngeliatin si teteh yang tadi juga. Saya lihat jamperin tuh si Mufid ini. Saya mandi, saya lihat dideketin sama si Mufid nih, saya bilang udah biarin aja kan, udah kita cuek aja, kita mandi. Deketin, saya nggak tahu dia ngobrol apa. Anak-anak tiba-tiba ke sana semua, ke si cewek itu semua nih, namanya cowok semua. Yang cewek ini teman saya, yang itu ternyata dia ngikut mandi. Dia cuma duduk aja di tempat kita naruh pakaian tuh, namanya Riana atau dipanggilnya Yana. Yana nggak mandi? Nggak, di sini aja duduk. Ya udah, saya berenam ini nyamperin si cewek ini, kenalan gitu. Cuma
yang bikin kita bingung itu cewek cuma senyum-senyum doang tanpa ada suara apa-apa. Nggak ngomong, sama sekali nggak ngomong ceweknya, dia cuma senyum-senyum doang. Pas disamperin sama teman saya si Saipul, terus termasuk saya juga ya. Diam aja udah, kita nggak enak juga kan, baru kenal, kita ganggu gitu. Tapi si wanita yang mandi ini merangkul teman saya nih, si Mufid. Tiba-tiba merangkul, sini gitu. Ada bahasa sini gitu. Oh iya, udah foto lah. Si Mufid ini sama si teteh-teteh itu. Fotoin foto sama Riana yang stay tadi di tempat baju itu, teman saya difoto-fotoin, saya juga foto di situ, udah selesai foto-foto. Lanjut mandi lagi. Setelah lanjut mandi lagi, azan maghrib tuh. Teman saya Riana nih, udah yuk azan, udah selesai. Apa sih, udah kita cuek aja, nggak udah nanti masa bodoh. Nah itu yang suka lupa tuh, emang kalau di jam-jam segitu itu jangan coba-coba deh atau mandi ke tempat yang belum kita tahu gitu ya. 6:30 malam kita prepare, kita ganti baju, si teman saya semua, kita nggak heroin, saya pribadi nggak heroin. Tadi yang keluarga yang sebelah tadi apa ada atau tidak, saya juga nggak ngeliat lagi si bapak sama si ibunya, si tetehnya tuh nggak ngeliat tadi. Itu udah nggak ada, nggak tahu kemana. Saya udah benar-benar sudah nggak melihat lagi gitu. Kita selesai mandi itu kalau nggak salah jam 6:30, kita beres-beres segala macem. Kita mau turun ke bawah. Begitu kita turun ke bawah, pas lewat jembatan yang tadi sebelum saya lewatin, yang tadi saya naik saya lewatin, saya lewat jembatan itu, tiba-tiba ada tukang aksesoris kayak gantungan kunci, oleh-oleh deh gitu, gantungan kunci, terus aksesoris kayak cincin, kalung gitu ya, kalung-kalung model-model gelang-gelang. Jadi langsung digelar nih, rombongan saya mau turun ke bawah, ini tukang aksesoris ini langsung buka dagangannya. Tapi posisi di situ, seingat saya ada lampu 1-2, langsung digelar, langsung boleh. Benar. Cuman posisinya saya lihat tuh aksesorisnya mangga gitu aja. Responnya dia sangat datar. Pakai topinya ketutup, mukanya ketutup, pakai baju, pakai jaket, saya ingat banget dia pakai jaket mangga. Pakai jaket gitu, pakai celana bahan, saya masih ingat. Karena kita lewatin pas banget di sampingnya. Saya, teman saya tuh semua lewatin aja. Oh ya, punten makasih gitu. Kita nggak beli gitu kan, kita lewat aja. Nah, teman saya si Muafif ini tiba-tiba beli. Apa ini bang? Biasa kan orang, dia sih Muafif ini kebetulan orang Betawi. Apa ini bang? Coba lihat. Ini berapa? Saya nggak jelas lagi obrolan dia, saya jalan duluan. Dia sama Riana yang nunggu di situ. Yang teman saya yang cewek itu, yang berhenti di tempat aksesoris itu. Tiba-tiba si Afif ini ternyata beli. Ada yang dibeli di situ. Karena posisinya jalannya turun ke bawah, si Mufid ini tiba-tiba tunggu. Kenapa Fit? Gitu. Tadi rombongan tadi yang ibu-ibu sama bapak-bapak sama anaknya, terus yang rame tadi pada lewat sini kan semua. Soalnya nggak ada jalan lagi kan ke sini. Tadi nggak ada kan di atas. Tadi cewek tadi mana ya? Gitu. Udah cewek mulu kan gitu. Udah biarkan aja. Udah kita turun ke bawah, udah malam gitu. Udah kebetulan itu kurang lebih jam 7. Udah nggak heroin lagi. Udah Fit gitu. Ya deh kata dia. Udah dia jalan tuh. Gandengan sama teman saya tuh, sama si Riana itu. Gandengan. Karena takut licin apa gimana, dipegangan turun ke bawah. Pada saat itu kondisi ada lampu 1-2 penerangan, cuma jaraknya jauh-jauh. Kondisi gelap, kanan kirinya itu hutan. Terus suara air terjun itu masih kedengeran karena kita masih dekat dari lokasi situ. Sunyi, sepi. Kita jalan pelan-pelan ke bawah. Setelah kita lewatin jembatannya nggak begitu panjang sih, paling kisaran 5 meteran deh itu jembatan. Kalau seingat saya 5 meteran deh jembatan itu, jembatan kayu gitu. Setelah kita lewatin jembatan itu beserta rombongan nih sama teman saya, kebetulan saya posisinya itu ada di tengah. Disambut lagi sama kunang-kunang, banyak lagi kunang-kunang. Anehnya sih kunang-kunang itu adanya di sebelah kanan, di sebelah kiri aja nyala. Bagus ya kunang-kunang. Saya kebetulan posisinya saya ada di tengah-tengah rombongan, karena memang jalannya itu ada setapak sebelah kiri, setapak sebelah kanan. Jalannya agak misah gitu, jalan naik ke curugnya itu. Kita jalan setapak lah, kita turun ke bawahnya itu. Nah di belakang saya ini
Mumuh ini kita nengok ke belakang, lihat si Mumuh, temen yang belakang saya, si Jamal. Kenapa bang? Ngibing dia joget tuh, yang banget joget gitu. Tangannya begini-gini aja nih di belakang. Udah ayo gitu. Cepat kita turun ke bawah. Iya kata dia gitu. Oke, kita turun ke bawah nih. Sampailah di bawah itu kisaran jam 8 kurang deh kalau nggak salah itu. Kita jam 8 kurang, kita mau prepare pulang nih. Nah teman saya, Bang Jamal ini, ntar dulu ya pulangnya, gue sholat dulu. Nah kebetulan dia doang nih yang sholat nih. Okay. Cuma posisinya yang inget ibadah, Jamal doang nih pada waktu itu deh. Dia sholat tuh di situ. Dia sholat di situ, selesai dia sholat, baru kita prepare pulang tuh jam 8:30. Kita turun ke bawah doang dari 8:30 malam itu, kita turun ke bawah buat ke tempat parkiran motor. Kita prepare di parkiran motor itu kurang lebih jam 9 kita baru arah pulang. Tetap yang bawa motor itu teman saya, Sutardi itu. Sisu ini ya? Sisu ini yang buat pemimpin jalan ini. Kita jalan karena memang saya juga pribadi baru sekali jualan ke situ. Saya nggak tahu jalan situ, tapi kok begitu saya boncengan lagi sama Jamal nih. Saya dibonceng sama Jamal, depan. Saya sama Jamal motor paling belakang. Saya paling belakang, sisanya teman saya tuh 3, depan bawa motor sendiri. Boncengan kita jalan. Nggak ketemu nih jalan buat pulang. Seingat saya lihat jam tangan sama lihat di handphone karena saya dibonceng ya, saya buka handphone Asia. Saya belum dapat sinyal juga, nggak ada sinyal itu waktu itu Asia. Itu kurang lebih udah di jalan itu 1 jam, 2 jaman kalau nggak salah, kita muter-muter aja di daerah yang sama. Itu belum ada yang aneh tuh, kita jalan-jalan gitu. Sini, muter balik lagi. Sini, muter balik lagi. Ya karena saya nggak tahu jalan, teman-teman juga udah ngikutin si Su aja nih petunjuk jalannya nih, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tiba-tiba Su berhenti. Tunggu. Kenapa Su? Tadi ini jalan udah kita lewatin. Tapi kita lewat sini lagi. Karena saya lihat kanan kiri. Iya ya, kita udah kayak 3-4 kali lewat sini. Iya kata teman saya tuh, kata Su. Teman posisinya kita cuman ngobrol di motor aja, berempat tuh. 4 motor tuh samping-sampingan, nggak ada yang turun. Udah yuk jalan lagi, Su teman saya cabut lagi dia. Jalan lagi sampai kurang lebih itu jam 12 malam. Kita rombongan ini bertujuh temu sebuah pertigaan. Dari jauh itu pertigaan itu nggak kelihatan ada orang deh dari jauh. Saya juga ngeliat dari belakang kan ya. Tiba-tiba si teman saya ini yang pemimpin jalan ini, si Su ini berhenti. Pertigaan itu berhenti. Wah ada orang nih. Ada baiknya kita nanya. Mungkin takut kita salah jalan. Ada baiknya kita nanya. Berhenti dulu nih, berhenti semua. Turun dari motor semua, masing-masing. Ketemu ada di situ. Pertama yang saya lihat itu ada 2 orang. 2 orang itu posisinya yang satu lagi duduk, yang satu lagi ada di sampingnya pohon asem sih, saya baca gede banget itu pohon asemnya. Terus di depan pohon asem itu, karena dia posisinya pertigaan gitu, depan pohon asem ini ada meja kecil dari kayu, dari model dari kelapa gitu, meja-meja yang dari kelapa gitu, sama tempat duduknya juga dari potongan kelapa, saya masih ingat. Dari potongan pohon gitu. Pohon gitu ya, pohon kelapa gitu, dari potongan pohon. Dan di meja itu saya lihat itu ada keripik pisang di dalam toples, ada tekonya ini teko kendi. Coklat tuh ya? Coklat gitu. Sama gelasnya juga dari tanah liat gitu, kecil. Minum dulu, punten Pak, teman saya. Tapi kok kita belum nanya apa-apa udah tahu minum gitu. Nah setelah teman saya berucap seperti itu, ada bapak dari seberang nih datang nyamperin, langsung nembak tuh, mau kemana? Kita mau ke Bekasi, jalur Kalimalang. Oh iya, nanti aja, ini minum aja dulu makan. Teman saya minum tuh, saya juga ikut minum. Tapi yang bikin saya dan teman-teman itu shock gitu ya, khawatir gitu, kita ngelihat si Amumuh nih. Amumuh ini adanya di samping motor, nggak ikut gabung ke kita, diem, mukanya pucat, tuh kayak orang ketakutan gimana sih, megangin jaket gitu, jaket dipegangin sama dia, sama ke celananya kayak orang ketakutan, nunduk begini. Mau kenapa?
kasih minum, kata teman saya Sisu. Saya ambilin, saya tuangin. Minum dulu, saya bilang. Kenapa? Gak. Saya nggak mau minum tadi. Udah saya balikin lagi, nggak mau deh, cepet-cepet aja. Si bapak-bapak ini tiba-tiba dia ngomong kayak gini, mau ke Kalimalang, ke Bekasi, bareng kita aja. Kemana Pak? Ke Pelabuhan Ratu, pakai bis. Terus teman saya pada shock gitu, dia gitu, kita juga bawa motor gitu. Udah, kita mau nanya nih Pak, mau ke Kalimalang itu lewat mana? Udah dari sini ke sana aja. Tuh yang ngasih tahu, yang sambil duduk gitu. Oke, ya udah kita prepare lagi, naik motor lagi, udah naik. Kita ikutin jalan yang dikasih tahu tuh. Di perjalanan itu saya tetap di paling belakang. Depan tetap si Sutardi ini yang mimpin buat petunjuk jalan. Ikutin jalan lagi, kurang lebih itu kisaran 1 kilo kita masih muter di situ. Saya lihat jam, kebetulan saya juga pakai jam. Saya buka handphone lagi, masih belum dapat sinyal. Udah menunjukkan jam 1 lewat. Tiba-tiba di depan tuh rame. Wah, kampung nih dalam hati saya. Udah kampung, ada cara nih kata saya. Pas banget dari jalan yang kita lalui kan gelap tuh. Cuman cahaya motor aja kan ya. Begitu kita masuk ke kampung itu, karena di situ rame banget orang ada di situ. Kita langsung pelan nih motor. Ada suara petasan. 3 kali. Kaget dong. Teman saya pun kita astagfirullahaladzim. Kaget karena benar-benar kita masuk ke kampung itu disambut sama petasan. Saya nengok ke depan ke kiri gitu, saya di belakang, ternyata bukan petasan. Itu kayak model arak-arakan. Itu meriam. Kuning. Dari kuningan gitu, bannya hitam, meriam zaman dulu gitu loh. Yang bawa meriam itu ABRI, pakai pakaian ABRI, loreng. Tentara gitu. Tentara. Saya lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, kakinya saya lihat dari ujung kaki, bawa gitu, gak pakai sepatu, celananya ngatung, saya lihat dari ke atas, tinggi banget itu. Mungkin pikiran saya tentara kali ya, tinggi sampai 2 meter. Tinggi banget, saya lihat mukanya dicoret, pakai topi tentara, ngototin saya gitu. Sambil bawa meriam. Dia yang nyalain. Astagfirullahaladzim. Teman-teman pun melihat hal itu juga. Begitu kita sudah lewatin dari meriam itu, ada tentara lagi di depannya. Pakai bajuan tentara juga. Itu nggak terlalu tinggi, cuman saya nggak ngeliat kakinya, mukanya hitam gini, cuman corengnya seperti ini ke bawah, matanya merah. Cuma dia yang bagian ngatur lalu lintas, dia ngatur lalu lintasnya cuma kayak gini aja, nggak ngomong nggak apa, tapi kayak di kuping tuh rame berisik. Cuman saya nggak jelas itu suara apa. Dan saya lihat di kanan kiri itu ada rumah warga juga, dan rumah warganya itu rame, penuh, banyak yang nonton acara itu. Kita bawa motor pelan. Saya ngeliat di situ, setelah saya ngeliat meriam, pas di depan saya ada ondel-ondel 2. Baru saya ngeliat ondel-ondel itu, ondel-ondel paling serem deh. Ondel-ondelnya kayak, mungkin kalau ondel-ondel zaman sekarang kan warnanya cerah-cerah ya. Itu dia hitam, mukanya merah tapi gelap, nggak kelihatan matanya. Ada 2 ondel-ondel, satu pakai kebaya, ondel-ondel baju kebaya merah gitu. Gede banget ondel-ondelnya, kisaran 2 meter lebih juga deh ondel-ondelnya. Pas banget di samping saya. Mungkin ada acara kali di sini, saya pikirkan. Kita pelan-pelan aja bang, saya bilang ke Bang Jamal ini yang bawa motor. Ya, istighfar aja terus. Bang Jamal itu ngingetin istighfar aja terus. Ya bang. Setelah lewatin ondel-ondel itu, kita ngeliat lagi ada petani pakai celana hitam ngatung, pakai baju petani compang-camping, pakai topi camping gitu, topi yang dari bambu gitu, bawa traktor dari bambu atau kayu gitu. Cuma jalannya slow motion. Saya astagfirullahaladzim, saya di belakang saya masih ingat yang di atas, astagfirullahaladzim. Firasat saya udah nggak enak di situ. Cuman penglihatan saya masih orang semua. Cuma petani itu nggak kelihatan mukanya. Saya lihat jam ini sudah jam 1 lewat, saya bilang. Pikiran saya masih positif. Ya mungkin ada acara di sini. Mungkin acaranya malam.
Setelah lewatin petani itu jalan semua karena dia bawa traktor itu, kita masih jalan. Saya di depan saya itu sebelah kiri lagi ngeliat ada anak kecil pakai baju polos gitu, kayak gamis gitu, cuman pakai celana pendek juga, bawa obor. Ada 10 orang tuh depan tuh bergandengan tuh sampai ke depan tuh. Saya lihat mukanya tua semua, muka orang tua, ubanan, muka orang tua cuma kecil, kayak ya umur 7 tahun 8 tahun. Dan sama semua ukurannya, nggak ada yang pendek semua atau tinggi semua itu. Dia sama semua rata. Sejajar gitu. Semua itu. Ada 10 orang depan bawa obor. Ada beberapa yang nengok saya. Udah, saya jalan aja. Saya jalan lagi pakai motor teman pelan. Setelah udah ngelewatin dari arak-arakan itu kanan kiri itu rame, teman saya si pemimpin jalan ini, si Sutardi ini agak ngegas dikit dong jalannya, agak kenceng. Ketemu jalan rusak, kanan kiri sawah. Di tengah sawah itu ada, saya lihat jelas banget sebelah kanan ada panggung gede banget tengah sawah panggungnya, cuma lampu doang. Lampu di panggungnya tuh bener-bener lampunya nyala semuanya, bagus gitu, kayak mau ada lampu bawah ada, lampu atas ada, terang banget di tengah-tengah sawah itu karena panggung itu posisinya di tengah-tengah sawah. Lewat mana nih kata saya kalau mau ke tengah-tengah panggung itu gitu. Jalan lagi tuh pakai motor tuh. Setelah lewatin panggung itu, sebelah kiri saya kira saya lewat pemakaman. Wah, pemakaman nih kata saya. Karena saya dibonceng, posisi motor juga pelan. Karena jalannya rusak gitu ya, pelan-pelan. Oh, bukan pemakaman kata saya. Oh, ini yang jualan ini nih, yang jualan orang-orang suka jualan batu nisan. Batu nisan tapi udah jadi nih sama rumahnya. Ada batu nisannya, ada rumahnya juga biasa yang dibikin yang udah jadi sama keramik gitu ya. Dia menggunakan keramik, saya masih inget banget. Keramiknya warna merah. Batu nisannya juga sama, yang udah jadi gitu. Saya iseng aja, saya hitung aja di situ. Ada berapa biji sih saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Astagfirullahaladzim, saya masih Bang Jamal juga istighfar terus. Di situ muncul bau kembang, wangian jelas banget itu, wangi kembang. Terus berubah lagi dari sebelah kanan tuh wangi sawo, buah sawo tuh nyengat banget di hidung. Kata Bang Jamal belakang, istighfar lo, jangan bengong gitu. Iya bang, istighfar aja. Bang Jamal tetap bawa motor. Setelah kita lewatin tempat jalan rusak, baru ingat, iya ini bener jalan tadi nih yang agak ke Kalimalang. Ketemu nih jalannya. Saya inget nih, pasti nih bener nih saya bilang. Soalnya yang tadi sore saya lewat situ itu, tempat situ iya ada kanan di kirinya itu setelah sawah itu ada tebing. Terus jalan rusak, ada jalan yang dibantu sama masyarakat sekitar buat diperbaiki. Okay. Nah sorenya itu ada orang yang minta-minta nih buat sumbangan, ngecek nih buat sumbangan. Tengah-tengah di jalan itu saya inget tuh ada payung sama bangku buat si abang-abang itu duduk atau ngadem gitu ya. Ada yang ngecek juga sih anak muda di situ. Setelah kita mau ngelewatin yang bangku yang tadi kita siang lewatin, itu di bangku itu ada anak kecil 2. Yang cewek itu lagi duduk di bangku, posisinya begini, rambutnya dikuncir, cuman saya nggak ngeliat mukanya. Yang cowok itu sambil megangin si tiang payung itu. Si cewek dua-duanya anak kecil ya. Yang satu cowok rambutnya pendek gitu, anak kecil. Di atas si cewek di belakang, si cewek itu rambutnya dikuncir. Si cewek anak kecil itu yang cewek pas kita lewat situ megang kaleng. Di kupingnya masih jelas. Saya tahu itu bukan sore, saya tahu itu udah tengah malam. Saya masih positif. Tapi di situ rumah warga di situ agak jauh lah. Positif deh ini manusia gitu. Tapi ini udah tengah malam. Bang Jamal di depan. Kenapa kok udah istighfar gitu. Dia pun ngeliat. Kita jalan lagi. Setelah kita jalan lagi, mau pas banget itu mau arah ketemu jalan pulang. Lewatin pom bensin. Wah bener nih pom bensin. Saya jelas banget tuh saya lihat. Sebelah kiri itu udah Kalimalang. Karena saya paling belakang nih. Bawa motornya nih. Teman saya depan Sutardi nih. Tiba-tiba begitu mau masuk ke Kalimalang, teman saya Sutardi ini muter balik lagi.
muter balik dia kenceng. Shit. Kenapa Su? Salah kita, salah jalan kita. Saya ingat banget itu ada pom bensin sebelah kiri. Setelah pom bensin ketemu jalan, baru Kalimalang. Saya ingat banget itu. Kita ngikutin, tadi kita bawa motor slow deh gitu. Tiba-tiba si Su tadi ini ngebut, saya juga ngikut ngebut. Mau nggak mau kan kita ngawetin jalan yang sama. Itu selisihnya cuma setengah jam dari tempat yang tadi arak-arakan itu, yang tadi rame. Terus jalan ancur dia disikat aja tuh sama si Su. Judek. Dalam hati saya, ini bukan yang tadi ada arak-arakan gitu kan. Tapi kok perasaan baru setengah jam deh kita lewatin ke sini gitu kan. Mesti kita ke sini lagi. Tapi sepi. Nggak ada apa-apa. Rumah kampung itu sepi. Pintunya ditutup semua, keadaan pintu ditutup. Setidaknya ya kalaupun 1 jam kita atau setengah jam yang sudah kita lewatin dengan acara rame seperti itu biasanya, atau 1-2 orang pemuda situ pasti ada yang nongkrong atau apa, itu sama sekali sepi. Dan panggung yang di tengah sawah itu nggak ada. Kita lewatin situ, ketemu jalan enak lagi, jalannya agak bagus, ngebut lagi, kenceng lagi. Teman saya Sisu yang bawa nih, kita ikutin. Tiba-tiba ada gubuk kecil. Seingat saya, kanan kiri itu nggak ada rumah. Dia jalannya naik turun gitu. Tapi sebelum saya ketemu gubuk itu, karena posisi jalannya kan gini, turun nih, terus kan naik ya. Begitu kita naik ke atas, anak kecil udah ke bawah nih. Cuma nggak kelihatan mukanya. Itu kan ramai banget anak kecil. Cuk. Lewat kita jalan kencengan ya. Sempet 2 kali saya mau sama Bang Jamal ini bawa motor udah mau kepleset lagi, mau jatuh. Teman saya juga sampai ban belakangnya sampai mau jatuh karena lewatin jalan itu. Saya juga ngeliat itu ada gerombolan anak kecil juga turun ke bawah. Saya masih, udah lewatin aja deh, biarkan ada. Baru kita ketemu gubuk kecil di sebelah kiri saya. Ada bapak-bapak, ingat banget itu, bapak-bapak keluar bawa lampu penerangan, lampu kecil gitu. Dia bawa lampu. Teman saya si Sutardi ini tiba-tiba berhenti, dia bawa bapak itu. Saya juga nih sama teman-teman berhenti juga. Berhenti si Sutardi ini turun, anak-anak turun. Pak, mohon maaf gitu. Mohon maaf Pak, kita mau numpang nanya gitu. Mau kemana? Mau ke Bekasi lewat jalur Kalimalang. Dari tadi nggak ketemu jalannya. Karena si Su yang nanya, saya juga dekat-dekat situ, saya lihat HP lagi itu di kisaran jam 2-an. Jam 2 malam. Kata bapak itu, nih saya kasih tahu sama kalian semua. Tadi kalau kalian lewat sini, ngikut jalan yang tadi kalian lewat sini, untung kalian ngeliat saya. Kalau tadi kalian nggak ngeliat saya, kalian bablas langsung ke sini, itu udah jurang. Bukan jalan lagi, itu buntu Bang. Astagfirullahaladzim. Udah istighfar, kita kumpul, kita di situ kumpul. Astagfirullahaladzim. Gelap banget di depan, nggak ada, bener-bener kayak udah nggak ada jalan lagi, emang buntu. Bapak udah kalian ikutin jalan ini, muter balik sedikit, ikut lagi. Jangan nanya sampai siapa lagi. Terus si bapak-bapak itu masuk, kita ucapin terima kasih, kita naik motor lagi, pulang. Lewat situ lagi Bang, sepi, nggak ada siapa-siapa. Ketemu tuh pom bensin, ketemu lagi lewat pom bensin itu. Saya ingat memang ada pom bensin sebelah kiri itu. Baru ketemu jalan Kalimalang. Teman saya langsung belok tuh ke kiri. Ini bener kan, tadi juga kita lewat sini kan. Setelah dari kita ngelihat ada pom bensin, wah iya bener nih, emang yang tadi nih jalan kan. Emang apa, udah tepat ya, udah bener di jalan. Kita sama sekali tuh pas sepanjang jalan itu kita nggak nanya siapa-siapa lagi, udah lewatin, kita ketemu pom bensin, ketemu Kalimalang, alhamdulillah ini jalannya. Kisaran sampai rumah itu kurang lebih itu jam 3 lewat lah, jam 3 pagian. Saya nggak tahu, begitu sampai di rumah saya, rumah teman saya, kita kumpul, kebetulan kita kumpul di rumahnya si Saipul nih. Kita kumpul di situ, kita berhenti, capek dong, kita istirahat, duduk-duduk. Nah teman saya Sisu nih ngomong kayak gini, tadi ada apa sih? Langsung saya yang emosi kan, bukannya ada apa, lu tadi udah bener saya bilang kan, yang tadi kita jalan itu udah itu jalannya, ngapain lu muter balik gitu. Emosi kan saya, capek-capek kan, gak tunggu jalan, kenapa muter balik.
teman saya si Yusu ini mungkin nggak terima, saya agak sedikit emosi karena kan saya yang paling muda kan di situ. Kata dia, "Lu tahu apa?" kata dia. "Lu tuh nggak tahu," kata dia gitu kan. Tadi yang gue itu jalan kecil. Cuman kotak kecil aja, nggak ada jalan gede. Padahal jalan Kalimalang kan besar banget ya. Itu cuman jalan satu gang kecil, nggak ada apa-apa kata dia. Itu yang gue lihat kata dia. Masa lewat situ kan nggak mungkin kata dia. Orang gue lihat itu ada pom bensin, ada jalan Kalimalang gede banget yang kita lewat pertama itu, kenapa lu bukannya lewat situ? Orang jalan kecil gue ngeliatnya, bukan jalan gede. Udah lu diam aja. Pas sampai situ berantem. Coba lihat temen tuh si Saiful, si Riana. Coba deh lihat foto-foto kita deh tadi yang di Curug tadi yang kita mandi. Coba lihat. Nah, kebetulan temen ini ada yang bawa HP Sony Ericsson tuh yang zaman dulu, kameranya juga bagus ya kalau Sony ya. Begitu dibuka, dilihat sama teman, ada foto saya, foto si Muafid yang tadi foto sama cewek nih, teman-teman saya yang foto saya jelas banget. Saya foto di belakang batu, di atas batu ada sosok, di dalam foto itu sosok gundurwo gede, di samping kiri saya juga sama. Ada sosok orang gede juga, itu saya foto sendiri. Foto temen pun sama. Foto si Saiful ini ada sosok orang tua, tapi bentuknya asap, tapi berbentuk orang tua di foto itu. Sama sosok ibu-ibu di tengah-tengah. Teman-teman foto yang rame-rame itu, kanan kiri juga ada pocong sama kuntilanak. Itu jelas di foto itu. Di zoom iya. Tadi kan si Mufid sempat foto, ya. Sama si wanita, sama si teteh-teteh yang tadi di Curug tuh. Mukanya si Mufid ini jelas di foto ya, jelas. Tapi muka si cewek ini berbayang, blur gitu. Blur. Astagfirullahaladzim, lihat nih foto. Di situ teman saya yang manggil Amumu, yang dari awal dia datang sudah ngibing, sudah joget-joget gitu kan dia. Kita gini ya. Iya. Dia bangun dari tempat duduknya, langsung berdiri, dia kesurupan. Kesurupannya ondel-ondel. Gimana sih ondel-ondel kalau lagi goyang? Iya. Kesurupannya ondel-ondel sambil ngomong bahasa Sunda. Suruh foto yang ada di handphone itu suruh dihapus. Ngomong Sunda deh, hapus foto itu. Cuman dengan bahasa Sunda. Kok nggak dihapus? Kalian celaka semua. Hapus foto itu sekarang juga. Kita panik nih anak-anak yang udah di rumah si Saiful ini panik. Astagfirullahaladzim, sambil ondel-ondel bukan duduk tapi sambil joget ondel-ondel gitu. Udah cepet-cepet dikasih, dihapus teman-teman tuh yang ketakutan, yang megang tuh si Saiful tuh megang handphone. Udah dihapus. Gak lama si Mumu sadar. Setelah si Mumu sadar, kita astagfirullahaladzim tadi ada apa. Baru teman saya si Mufid ini cerita. Cuy gitu kan ya teman-teman. Iya mohon maaf banget ini kata dia. Kenapa Fit? Gue sebenarnya nggak boleh kemana-mana menyokap. Kemarin tuh nyokap gue ngimpiin gue jadi pengantin. Gue sama sekali nggak boleh kemana-mana menyokap gue minta. Ya Allah Fit dia bilang kan. Kenapa nggak cerita? Mungkin kalau lu cerita di awal, lu nggak usah ikut deh gitu kan. Kita aja nih berenam udah pas. Kalau gue pengen jalan-jalan kata dia gitu kan, cuma mimpi ini. Lu tahu nggak kenapa orang jadi pengantin itu nggak baik sampai nyokap lu bilang nggak boleh kemana-mana, takutnya musibah. Gitu. Iya sih, gue juga tahu sebenarnya, tapi ya cuek aja kata dia. Mufid ini dimimpikan jadi pengantin sama orang tuanya, ya mungkin karena si Mufid ini orang Betawi. Tadi ondel-ondel yang kita lihat itu, kita lagi ngebesan ke sana. Dan petasan itu ya petasan besan kita ke sana. Ada yang enggak, ada yang tahu enggak gitu. Kenapa? Meriam. Teman-teman lihat semua. Itu kan meriam zaman dulu. Nggak mungkin ada di daerah kampung seperti itu. Pasti kan adanya di museum. Itu jelas, Kuningan jelas. Baru di situ semua kebuka. Anak-anak baru pada ngomong semua.
Si Mumuh yang tadi kesurupan, dia sadar, dia minta minum. Dia cerita, lu tahu nggak? Tadi yang orang 3 itu apa yang gue lihat? Yang 2 itu pocong. 2 itu pocong, bukan manusia, kata dia. Lu kok pada betah-betah banget ngomong di situ? Makanya gue kagak berani ngapa-ngapain. Bapak-bapak itu tinggi, gede. Cuma gue nggak berani ngeliat ke mukanya. Gue ngeliat kakinya doang, itu panjang. Ini si Mumu yang ngeliat 3 orang yang lagi ada Iya, keripik pisang itu. Yang dia diem aja. Di samping motor itu. Dia turun dari motor, tapi dia diem, nggak berani komunikasi juga. Dia cuma diam, mukanya pucat, kayak orang ketakutan. Itu kenapa gue kayak gitu? Ternyata penglihatan dia tuh beda. Terus tadi kita minum tuh. Iya, kita minum. Tadi enak juga tuh kue biji ketapang. Kue biji ketapang. Enggak, itu keripik pisang. Mana ada keripik pisang? Beda-beda semua ngeliat. Pohon asem gede banget, samping pohon asem. Temen si saya pun ngomong, itu bukan pohon asem, pohon kecil, kata dia. Saya ngeliatnya pohon asem gede, pohon gede, tapi itu pohon kecil. Si Mumu ngeliatnya itu pocong 2, giginya gede, katanya. Cuman giginya keluar. Satu lagi pocong, cuman satu lagi dia nggak nyebutin pocong itu kayak gimana, tapi pocong juga yang satu bapak-bapak tapi wujudnya tinggi, gede. Cuman dia nggak berani ngeliat ke atas. Dia cuma lihat bawah, makanya dia ketakutan di situ. Dan ya setelah kita rembukan lagi, ternyata ya si Mupit ini dimimpikan sama orang tuanya jadi pengantin. Setahu saya dan setahu anak-anak, kalau yang dimimpikan jadi pengantin, namanya kita mimpi, kita nggak ada yang ini kan ya. Ada yang menempuh hidup baru, ada yang susah, ada yang bahagia, atau kehidupan baru seperti itu. Ya mungkin kita bertuju ini, kata teman-teman di sana, kita lagi ngebesan ke sana nganterin si Mufid ini. Baru petunjuk jalannya si Sutardi ini kasih tahu ke teman-teman, gua kemana-mana itu nggak pernah pakai kemeja. Ini gue cuman kocok aja, gue pakai kemeja rapi. Emang ngebesan kali gue ini. Gitu. Biasanya gue pakai kaos kemana-mana pun dia pakai kaos, nggak pernah pakai kemeja. Wah iya gitu. Udah di situ Mumu sudah sadar. 2 hari setelah kejadian itu dapat kabar teman saya si Mufid ini sakit. Saya ke rumahnya sama si Saiful, mana yuk ke rumah si Mufid, kata sakit dia. Gue nggak apa-apa. Ya udah kita main nih ke rumahnya si Mufid. Ternyata di rumahnya dia ini udah sehat nih, udah nggak sakit. Gue denger sakit kemarin habis jalan-jalan. Udah nggak, kata dia, alhamdulillah udah diobatin, kata dia, sama mungkin orang yang bisa lah ya, orang itu. Ya ternyata si Mufid ini emang diikuti sama sosok itu sampai ke rumahnya, dimimpiin sampai dia sakit. Si wanita itu, sosok si wanita itu. Dan si Mufid ini cerita, lu tahu nggak aksesoris yang gue beli itu apa? Ternyata dia beli aksesoris itu cincin 2, satu gantungan kunci yang berbentuknya jantung pisang. Masa gantungan kunci bentuknya jantung pisang, seperti janur orang buat nikah. Langsung dibakar. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah nggak ada kejadian-kejadian itu lagi. Si Mufid juga aman setelah itu dibakar dan disyariatin. Gitu ceritanya. Wah Bang Boy, ini gila sih kejadian ini. Seakan-akan tuh dari awal ini kayak udah direncanain gitu. Iya. Kayak udah ada beli aksesoris yang ternyata itu cincin. Terus juga ada kejadian kayak ada hajatan. Iya, itu hajatan. Arak-arakan, panggung gede banget tengah-tengah sawah gitu. Tadi gue sempet aneh sih ketika lu bilang ada ondel-ondel. Iya. Tapi ketika lu jelasin kalau si Mufid ini orang Betawi, masuk akal nih. Iya. Di situ. Besan ya? Besan. Lagi ngebesan. Gila. Dan alhamdulillahnya kita nggak ada yang terpancing buat berhenti di tempat itu. Sayangnya nih fotonya kehapus nih ya. Iya, karena emang langsung teman saya kesurupan itu dia ngancem. Kalau foto-foto itu tidak kehapus, kalian semua akan celaka. Iya.
Dan yang menjadi pertanyaan gue juga adalah ketika ada batu nisan yang berjumlah 7. ini Itu jelas. Ada 7. ini maknanya apa nih? Gua alam deh, tapi alhamdulillah sampai sekarang selamat gitu. Ya mungkin karena ingat terus sama yang di atas, kita sepanjang jalan juga saya sama teman-teman juga. Ya masih selamat semua. Bang, tadi kan si Mufid ini kan sempat sakit 2 hari ya. Iya. Terus ketika lo samperin kondisinya ini udah sehat. Iya. Cerita nggak sih si orang pinternya ini apa yang dialami oleh si Mufid nih? Ternyata si Mufid ini sempat dimimpikan dengan sosok wanita itu, seakan-akan ayo ikut lagi ke sana gitu. Si Mufid ini dia bercerita seperti itu, tapi tiba-tiba dia sadar, dia ketakutan, di situ dia sakit, dan orang yang bisa itu ngomong ke si Mufid ini ngikut dari sana gitu. Saya kira perkara foto itu udah dihapus, sudah selesai nih, udah nggak ada yang ngikutin atau yang sama-sama kita lagi yang dari sana. Ternyata enggak, ternyata fokusnya ke si Mufid ini. Gue lebih penasaran sih tentang status si Bang Mufid ini sama perempuan ini. Apakah benar-benar sudah menjalin pernikahan versi alam gaib atau belum? Nah, itu saya kebetulan belum ketemu lagi sama teman saya si Mufid ini. Ya mungkin nanti kalau saya ketemu, saya bisa gali cerita lagi sama dia. Saya mau saya tanyakan juga tuh. Apa mungkin, ya bisa jadi sih Bang, bisa jadi di alam gaib ini apa di alam mimpi, saya kurang tahu. Pasti kan ada dampaknya nih. Iya, itu nih. pasti. Karena ini udah menyangkut pernikahan. Ya, terikat gitu harusnya kan. Harus terikat. Gila sih. Gue sih lebih penasaran sama si Bang Mufid nih, karena kan dia menjadi pengantin dan menikah sama bangsa lain nih. Iya. Dan bangsanya ini adalah bangsa gaib. Penasaran gue. Oke, Bang Bo, terima kasih banyak ya sudah mau mampir ke Jalan Gelap, dan salam juga nih buat keluarga di rumah. Salam juga buat teman-teman seperjuangan Bang Bo ya. Makasih banyak, sehat dan sukses selalu buat Bang Bo. Oke, gue juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita pada malam ini. Dan gue juga mau ngajak kalian nih yang punya kisah-kisah menyeramkan dan mau jadi narasumber kayak Bang Bowo, bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di sini. Dan akhir kata, gue Jen Arya dan Bang Bowo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you Bang. Ya.